Halo sahabat tani dan sahabat ternak tercinta di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halim, sang buruh tani dan ternak dari Pamekasan, Madura. Dalam video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman peternak, utamanya peternak ruminansia, beberapa tips gimana sih caranya teman-teman untuk tanam rumput pakcoy, gama umami, odot, atau rumput lainnya di lahan yang berada di dekat ternak ayam kampung terutama teman-teman, yang semua ayamnya diumbar seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat kan, ayamnya banyak sekali teman-teman. Kebetulan di sini ayamnya mungkin sekitar 40-an. Tuh kan, ayam di mana-mana berkeliaran sana sini teman-teman, terutama di dekat pakcong saya itu banyak sekali teman-teman. Anteng kerasan di situ teman-teman, karena banyak makanan. Ayam ini doyan sekali makan rumput gajah, terutama yang muda. Tunas-tunas baru yang tumbuh itu amblas teman-teman, bisa habis ludes, baik yang kita arit dan itu tumbuh tunas atau bibit yang kita tanam itu akan dimakan teman-teman, pucuk-pucuknya. Ini jarang sekali kalau dekat ayam tuh tumbuh normal, kebanyakan mati teman-teman. Kalau kita tanam rumput dekat ayam yang memang banyak ayamnya itu akan mati teman-teman. Itu kenapa rumput yang kita tanam itu mati? Karena sekali ayam-ayam ini tahu di situ ada tunas, terutama tunas-tunas yang memang masih muda sekali teman-teman. Besoknya mereka akan rame-rame datang makan tunas rumput kita teman-teman. Dan pasti tiap hari mereka ini anteng nunggu di situ hingga rumput kita ludes. Tidak tersisa tunas sama sekali. Dan akhirnya rumput-rumput kita dalam satu lahan pun akan mati. Nah, sekarang gimana sih caranya mengatasi itu? Mengatasi agar ayam-ayam tidak makan rumput kita, terutama yang baru kita tanam. Ada dua cara teman-teman. Yang pertama dengan menggunakan jaring. Bisa menggunakan jaring ayam khusus yang bisa teman-teman beli di online atau di pasar teman-teman, atau bisa juga kita beli jaring ikan bekas yang terkadang ada juga di pasar ketika hari-hari pasaran tapi teman-teman. Dan untuk jaring seperti ini teman-teman, ini saya dapatkan dari daerah pesisir di Tranakan yang harganya lumayan murah teman-teman. Namun jaring ini terlalu halus teman-teman, mudah lapuk terkena sinar matahari. Tapi ya lumayan juga, cukup untuk kita pakai selama 2 tahun teman-teman. Kemudian untuk panjarannya yang kita gunakan sebagai penopang dari jaring ini teman-teman, usahakan dibuat rapat teman-teman, jangan terlalu renggang ya, antara 2 meter atau 1,5 meter gitu teman. Dan alangkah baiknya panjaran tersebut kita gunakan batang tanaman yang hidup teman-teman, misalnya kayu jaran, angsono, atau yang lainnya teman-teman, agar panjaran itu awet dan bisa kita gunakan sebagai pakan ternak kita ketika tumbuh. Jadi ada dua fungsi dari panjaran yang kita gunakan untuk pagar teman-teman. Kemudian untuk lahan rumput yang berada di lokasi dekat kandang kita teman-teman, pemagarannya seperti ini teman-teman, dengan menggunakan bambu-bambu teman-teman. Dan bambu-bambu tersebut dibuat rapat seperti ini. Tujuannya agar ketika ada cempe yang kita umbar atau cempe-cempe yang memang keluar dari kandang teman-teman, apalagi cempe-cempe yang sudah usia 2 bulan atau 3 bulan, itu biar aman, biar tidak masuk ke lahan kita, maka pemagarannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk pagar yang di sini double teman-teman. Di samping kita sudah pagar dengan bambu-bambu, juga dilapisi dengan jaring teman-teman. Jadi ini aman dari ayam dan juga aman dari cempe kita. Tapi ada kelemahannya teman-teman. Dengan pemagaran seperti ini terlihat ribet teman-teman. Lahan kita akan terasa sempit dan gak enak juga kita melihatnya. Tapi yang jelas aman teman-teman.
dari yang namanya ayam-ayam ini. Kemudian cara yang kedua, ini merupakan sebuah trik atau siasat aja agar tunas-tunas baru tidak habis ludes dimakan ayam. Nah, gini teman-teman, ketika mau panen, kita arit sebagian aja. Misalnya satu rumpun ada 10 batang, maka cobalah kita arit maksimal 6 batang, teman-teman. Kalau satu rumpun ada 6, 7 atau 8, usahakan sisakan 3 batang, teman-teman. Atau ya setengah dari rumpun lah. Setengahnya kita biarkan. Ya tentunya kita arit yang lebih tua dulu, teman-teman. Dan ketika sudah tumbuh tunas, ada tunas baru sekitar 10 harian, baru kita lanjut arit juga yang kita sisakan dari kemarin-kemarinnya setelah 10 hari pengaritan, teman-teman. Jadi pengaritan pertama dan kedua ini jaraknya cuma 10 hari, teman-teman. Tidak begitu lama, teman-teman. Seperti ini juga, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti ini pengaritannya. Ini pengaritan 2 hari yang lalu. Dan ini juga semua ini pengaritan dengan cara setengah dari rumpun kita arit, teman-teman. Ya, ini saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini adalah siasat atau strategi, teman-teman. Ini kita arit seperti ini, setengah dari rumpun kita arit, biarkan setengahnya. Jadi ketika tumbuh tunas baru kita arit. Dalam waktu 10 hari tunas-tunas sudah tumbuh seperti ini, teman-teman. Lumayan sudah aman dari ayam, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman ternak ini bukan hal yang biasa, rumit, dan banyak makan waktu. Tapi ini saya lakukan di lahan lokasi dekat kandang saya. Cara ini memang bukan cara yang efektif, tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, cara ini cukup ampuh, aman untuk kita terapkan. Teman-teman boleh coba dan beritahu saya gimana hasilnya. Selama 2 tahun saya coba gunakan cara ini dan hasilnya ternyata lahan rumput pacung saya masih cukup padat, teman-teman. Melimpah hingga sekarang. Tapi ada tapinya juga, teman-teman. Ini sebuah catatan. Ketika kita mau tanam bibit baru, rumput apapun itu, jenis apapun itu, maka wajib kita pagar seperti ini, teman-teman. Baik pakai jaring, bambu-bambu, atau apa aja. Yang penting dipagar rapat. Karena kalau bibit yang baru kita tanam dan tumbuh tunas baru, sangat rentan, teman-teman. Ketika tumbuh lalu dimakan ayam, maka is dead, teman-teman. Gak bakal bangkit lagi yang namanya tunas. Sampai akhirnya mati. Jadi harus pemagaran yang padat sampai tumbuh. Ketika baru kita sudah masa pengaritan itu aman, teman-teman, dengan cara apa yang saya sampaikan sebelumnya. Begitu, teman-teman. Dan sistem pemagaran dengan jaring, teman-teman, ini saya lakukan juga di lahan pakcong saya yang setiap masa panen saya jual, teman-teman. Jadi ada sebagian dari lahan saya, separuh yang berlokasi di kandang, itu saya jual, teman-teman. Jadi karena saya jual dengan pengaritannya tentu menurut mereka yang membeli. Karena mereka beli, yang jelas pengaritannya dibabat total, teman-teman. Tidak tersisa. Maka wajib kita pagar dengan jaring seperti ini, teman-teman. Biar aman dari ayam. Dan ingat, ketelatenan dan kesabaran sangat diperlukan bagi seorang peternak ataupun petani, agar nantinya kita bisa meraih sukses. Ingat ternak, ingat Bang Pakan. Akhirnya, salam ngarit, salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.